Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat siang. Kita dari kelompok 10 yang beranggotakan Ramayana, Bintang, Vidi, dan saya sendiri Rivaldo, hari ini mau sharing materi yang kayaknya penting banget buat kita semua sebagai mahasiswa. Motivasi dalam belajar. Materi ini kita siapkan di bawah bimbingan Ibu Gusni Diansuri, MPPID. Kita bahasnya santai aja ya, anggap aja lagi diskusi. Kenalan dengan motivasi belajar. Slide 2, tambahan penjelasan. Oke guys, coba kita mulai. Kenapa sih kita harus bahas motivasi? Intinya begini, motivasi itu faktor psikologis utama yang paling menentukan sukses atau tidaknya kita dalam perkuliahan. Coba bayangin, kalau kita nggak punya motivasi, pasti kita bakal susah buat fokus, tekun, dan hasilnya pun pasti biasa aja, kan? Kadang kita lihat teman yang nilainya bagus, tapi kok dia belajarnya kayak nggak terbebani? Itu karena motivasinya kuat. Di psikologi pendidikan, motivasi ini dipelajari khusus buat tahu apa sih yang sebenarnya mendorong kita belajar, dan gimana caranya dosen bisa bantu kita ningkatin dorongan itu. Definisi simple. Nah, dua tipe motivasi. Kita ada di mana? Ini yang seru. Motivasi kita terbagi jadi dua. Motivasi intrinsik. Ini murni dari dalam diri individu. Contohnya, kita belajar karena penasaran banget sama materinya, ingin berkembang, atau merasa senang saat memahami pelajaran. Pokoknya, kita puas sama prosesnya, bukan hasilnya. Tipe ini lebih tahan lama dan mendalam. Ini tipe yang harus kita kejar. Motivasi ekstrinsik. Ini datangnya dari luar. Contohnya, kita belajar keras biar dapat nilai tinggi, hadiah, pujian, atau biar nggak diomelin dosen, menghindari hukuman. Tipe ini sifatnya sementara, tapi jangan salah, dia penting banget sebagai pemicu awal kita buat bergerak, misalnya saat deadline sudah di depan mata. Teori singkat, biar wawasan kita luas, ada beberapa teori keren yang bisa kita pakai buat diri kita sendiri. Teori hierarki Maslow. Ingat piramida Maslow, kan? Intinya kita harus kenyang, aman, dan nyaman dulu. Kebutuhan dasar terpenuhi. Baru kita bisa fokus ke aktualisasi diri dan belajar optimal. Kalau kita lapar atau insecure, mana bisa kita fokus di kelas? Teori self-determination, Deci and Ryan. Ini relevan banget. Kita butuh 3 hal. Autonomi, merasa kita pegang kendali, kompetensi, merasa kita mampu, dan keterhubungan, punya teman diskusi atau hubungan positif dengan orang lain. Jadi, kalau kita merasa stuck, cek 3 hal ini. Teori harapan, Froome. Ini soal logika. Kita termotivasi jika kita percaya bahwa usaha keras kita akan menghasilkan hasil, dan hasil itu akan membawa penghargaan. Kalau kita nggak yakin usaha kita dihargai, motivasi pasti turun. Pastikan usaha kita sepadan dengan hasil yang kita harapkan. Faktor-faktor penting di sekitar kita. Selain teori, ada faktor nyata yang memengaruhi tingkat motivasi kita, tujuan dan cita-cita pribadi. Coba deh buat tujuan kita sejelas mungkin. Misalnya, lulus dengan IPK 3,8 dan langsung dapat kerja di bidang X. Semakin jelas tujuannya, semakin kuat motivasi kita. Kondisi lingkungan belajar. Kita butuh tempat yang nyaman, tenang, dan bebas gangguan. Coba upgrade meja belajar atau cari kafe yang sepi. Peran guru dosen, style mengajar, komunikasi, dan umpan balik dari dosen itu ngaruh banget. Feedback yang membangun itu bisa jadi motivasi ekstrinsik yang kuat. Kondisi fisik dan psikologis siswa. Jangan lupakan kesehatan, kelelahan, dan stres. Kalau badan capek, motivasi pasti drop. Jadi, istirahat yang cukup juga bagian dari strategi belajar. Ciri-ciri high motivation, slide 7, tambahan penjelasan. Gimana caranya tahu kita lagi di puncak motivasi?
Kita pasti antusias dan aktif dalam kegiatan belajar. Nggak cuma pasif dengerin. Kita nggak mudah menyerah ketika mengalami kesulitan. Justru kesulitan dianggap tantangan. Kita bisa atur waktu belajar dengan baik. Nggak cuma SKS, sistem kebut semalam. Yang paling penting, kita anggap kesalahan itu sebagai proses belajar, bukan kegagalan yang mematikan. Kita jadi ingin tahu tinggi tentang kenapa kita salah dan bagaimana memperbaikinya. Dampak motivasi dalam belajar. Slide 8, tambahan penjelasan. Motivasi itu ibaratnya turbo buat belajar kita. Manfaatnya banyak banget. Otomatis semangat dan fokus kita meningkat. Jelas, ini mendorong prestasi akademik kita lebih tinggi. Kita jadi mandiri dan bertanggung jawab atas studi kita. Nggak perlu disuruh-suruh lagi. Bahkan motivasi yang kuat juga meningkatkan kreativitas dan problem solving dan bantu kita menurunkan stres dan kejenuhan belajar.